Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, sahabat BGP Maluku. Kali ini jumpa lagi kita dalam acara Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits. Kita bersama dengan dua kepala sekolah hebat dari Kepala Sekolah SD Negeri 292 Maluku Tengah dengan Ibu Vin. Silakan Ibu Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam dan bahagia bagi semua Bapak Ibu, teman-teman BGP Maluku. Perkenalkan, nama saya Oktovina Parinusa, SPD MPD, Kepala SD 292 Maluku Tengah. Dan pemirsa, Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits BGP Maluku. Sekarang berada di samping saya Ibu Siti Aminah. Silakan Ibu Kepset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BGP dimanapun berada. Perkenalkan, saya Siti Aminah Ajid, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 76 Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara Barat. Terima kasih. Baik, Ibu Siti, gimana perasaan Ibu Siti selama sebagai Kepala Sekolah Penggerak? Ya. Ini Kepala Sekolah Penggerak angkatan keberapa, Bu? Ya, terima kasih. Saya adalah Kepala Sekolah Penggerak angkatan kedua. Alhamdulillah. Oke, baik. Setelah melalui proses demi proses, akhirnya saya terpilih menjadi kepala sekolah penggerak, di mana dari kecamatan saya di Seram Utara Barat, dari semua jenjang SD, SMP dan SMA, alhamdulillah sayalah satu-satunya kepala sekolah yang terpilih menjadi kepala sekolah penggerak di angkatan kedua. Luar biasa. Jika ditanya tentang perasaan saya, wow ya. Pertamanya wow. Oke. Ini adalah sebuah anugerah di tahun 2022 ini untuk saya dan juga untuk sekolah saya tentu saja. Wow, luar biasa. Karena bagaimanapun itu sekolah penggerak ini adalah cita-cita untuk setiap sekolah yang ada di Indonesia. Iya, betul dan sekali, Bu. Alhamdulillah kami terpanggil sebagai salah satu dari sekian peserta yang mengikuti seleksi, dan kami dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak angkatan 2. Dan ini adalah buah daripada perjuangan kami, bukan saya sebagai kepala sekolah, tetapi juga seluruh stakeholder di sekolah saya mempunyai andil dalam suksesnya kami menjadi sekolah penggerak ini. Oke, baik. Nah, baik sahabat Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits. Di samping saya ada Ibu Vin. Ibu Vin, bagaimana perasaan Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah penggerak, Bu? Ya, terima kasih. Perasaan saya sebagai kepala sekolah penggerak yaitu sangat bangga. Ya. Saya sangat bangga sekali ketika dari 500 lebih kepala sekolah yang ada di Maluku Tengah, salah satunya kepala sekolah yaitu saya terpilih, diuji prestasinya, potensinya sebagai kepala sekolah penggerak, dan itu sangat luar biasa perasaan saya, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Menteri yang sudah melakukan program ini, karena program ini sangat bermanfaat, sangat luar biasa bagi kami sekolah untuk ada pada yang namanya momen event 2022 yaitu 24 itu ya. Ya. Ini merupakan angkatan keberapa, Bu, untuk sekolah penggeraknya ini? Saya angkatan kedua. Oh, sama ya dengan Ibu Siti ya, angkatan kedua. Oke, baik. Bagaimana, Bu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang di sekolah Ibu? Iya. Untuk saat ini. Kalau tentang pembelajaran diferensiasi,
Itu sudah dilakukan. Kenapa sudah dilakukan? Karena di sekolah saya itu ada satu guru, yaitu guru penggerak. Dan guru penggerak itu beliau angkatan keempat. Wow, berarti bagus sekali ya. Semuanya itu sudah dilakukan, dan dia adalah teman sejawat yang dipakai saya sebagai narasumber. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi itu dilakukan secara baik di sekolah saya. Itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya, baik. Oke Bu, terus terkait dengan pembelajaran terkait dengan per 5. Apakah Ibu sudah melakukan gelar karya atau apa ya terkait dengan P5-nya Bu di sekolah? Oke, terima kasih Bu. Untuk P5 di sekolah saya itu saya ambil 2 tema, yaitu yang sudah dijalankan, yaitu gaya hidup berkelanjutan, dan yang kedua adalah kewirausahaan. Wow, kalau gaya hidup berkelanjutan itu bagaimana anak-anak itu menggunakan lingkungan yang bersih. Jadi mereka setiap saat ada petugas dari anak-anak yang sudah punya tugas khusus untuk mendampingi teman-temannya di lembaga pendidikan saya untuk bagaimana menjaga yang namanya lingkungan yang bersih. Dan setelah selesai itu bukan saja itu, bagaimana mereka memanfaatkan sampah, sampah-sampah bekas, dan mereka mengolahnya menjadi karya. Dan itu sangat luar biasa Ibu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh guru-guru. Yang kedua, kewirausahaan, yaitu ayo menanam sayur. Jadi di sana itu memang lokasi sekolah saya itu sempit sekali, tidak ada lahan, tetapi saya menggunakan polybag untuk menanam sayur-sayur itu. Jadi itu bagaimana anak-anak diberikan kreasi, anak-anak diberikan mandiri. Jadi anak-anak punya kreatif. Jadi bagaimana mereka memilih tanah yang baik. Memilih tanah yang baik untuk menanam sayur itu. Dan ketika memilih tanam yang baik, mereka bagaimana menggunakan pupuk kandang itu untuk menjadi pupuk untuk dicampur dengan tanah itu untuk ketika menanam sayur itu semuanya menjadi subur, dan itu dilakukan. Dan di hari kemarin kita sudah panen raya. Keren. Jadi sudah panen raya. Iya, pada saat panen raya ini apakah guru saja yang diundang atau mungkin dari orang tua siswa? Yang sama-sama. Makasih Bu. Di sana kita kemarin panen raya, karena saya tidak ada berarti saya tidak terlibat. Tetapi yang dilibatkan itu adalah guru, peserta didik, dan orang tua atau komite sekolah yang yang dipanggil untuk bagaimana sama-sama memanen akan P5 itu, yaitu sayur yang sudah kita tanam. Jadi untuk mitranya Bu, mitra kerjanya dengan lembaga lain, misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan atau gimana untuk mendorong atau memberikan motivasi kepada Ibu di lembaga Ibu untuk ini kan kewirausahaannya Bu ya, sudah sangat luar biasa karena sudah sejak usia masih anak-anak sudah ditanamkan jiwa kewirausahaan. Mungkin terkait kewirausahaan ini Ibu bisa menceritakan sedikit? Kalau untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan itu belum, tetapi saya bekerja sama dengan pemerintah negeri. Jadi di sana itu ada desa salah satu Bu ya? Pihak desa. Di sana itu ada salah satu program ketahanan pangan yang mereka pengadaan bibit-bibit sayur dan juga polybag. Jadi saya bekerja sama dengan Pak Kepala Pemerintah Negeri untuk ada sumbangsi dari beliau, dan itu direspons baik dan itu dijalankan. Jadi pemerintah desa atau pemerintah negeri ini sudah memberikan dukungan dan memberikan support kepada pihak lembaga Ibu ya Bu ya. Jadi itu memang sangat luar biasa sekali ya Ibu. Karena setiap kegiatan-kegiatan sekolah pemerintah negeri itu kami undang ke sekolah. Di luar komite sekolah. Betul Bu. Karena memang program dari Kementerian Desa juga ya, salah satunya dari program desa yang saat ini
ditingkatkan ya Bu ya. Oke, baik Ibu Vin, kita kembali dengan Ibu Siti. Ibu Siti, gimana nih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di lembaga Ibu? Iya, terima kasih Bu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi di lembaga saya itu sudah dijalankan Bu. Iya, baik. Dimana walaupun ini adalah tahun pertama untuk sekolah kami karena kami angkatan 2 ya Bu. Iya. Tapi itu sudah dijalankan. Kami seperti yang sudah saya perkenalkan tadi bahwa kami adalah jenjang SMP. Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting. Iya. Dimana ketika pertama kali anak memasuki usia SMP, kami melakukan asesmen itu yang dinamakan dengan diagnostik. Iya. Ya. Setelah hasil daripada asesmen awal tersebut, kami analisa, kami lakukan pemetaan berdasarkan hasil yang dilakukan. Iya. Dan sesuai dengan hasil pemetaan itu, maka proses diferensiasi itu dilakukan oleh para guru kelas 7 khususnya. Iya. Ya, seperti itu Bu. Jadi walaupun ini tahun pertama bagi kami, saya ulangi lagi, tapi tetap kami jalankan. Tentu saja memang kalau mau ditanya bahwa bagaimana jalannya, apakah mulus atau tidak, pastilah ada tantangan Bu. Tetapi seperti yang memang Bapak BGP bilang bahwa jangan menyatakan kesusahan. Katakanlah yang senang-senang saja. Wah, luar biasa. Mungkin Ibu Siti dari sini saya tertarik sekali dengan pasti ada tantangan ya Bu ya. Tantangan apa yang Ibu hadapi saat melaksanakan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu saja tantangan yang pertama itu yang dihadapi oleh para guru khususnya Ibu ya. Iya. Oh iya, betul. Ini hal pertama Bu. Iya, harus ada dukungan juga ya. Ini hal pertama dari guru itu yang terpenting Bu. Iya. Tantangannya itu yang pertama dalam merancang asesmen awal itu sendiri. Tentu saja ini merupakan tantangan untuk para guru. Tetapi alhamdulillah karena memang para guru ini awalnya mau. Yang penting kan ada kemauan dulu ya. Iya Bu. Ada kemauan maka ada jalan. Iya, betul sekali Bu. Itu pepatah tapi memang benar. Iya, memang benar ya Bu. Makanya jangan katakannya susah-susah. Iya, baik. Harus katakan bahwa kita semua baik. Kita semua mampu. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, maaf kami sebelumnya saya katakan bahwa kami juga bukan daerah terpencil ya, tapi agak ke situ juga. Memang banyak juga orang. Tapi berdekatan dengan kota ya Bu ya untuk jauh. Oh, masih jauh dengan kota, tetapi transportasinya lancar. Iya, yang penting transportasinya lancar ya Bu ya. Transportasi lancar. Kalau bilang jauh, sangat jauh Bu. Jauh tetapi bisa ditempuh kapan saja. Iya, tapi karena satu wilayah kan Bu ya. Satu jalan darat. Iya. Jadi memang itu. Jadi terkait tantangan-tantangan yang dihadapi tadi itu bukan persoalan yang penting ya, bukan persoalan yang emergensi untuk para guru saya, tetapi itu bisa diatasi oleh Ibu sebagai kepala sekolah kepada mereka untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi mereka dalam minimalisir atau menjawab segala tantangan yang muncul pasti. Iya, baik sekali Bu. Iya, Ibu Siti terkait dengan pembelajaran P5 ini sampai sekarang Ibu sudah melakukan pembelajaran terkait dengan proyek di lembaga Ibu? Ya, sudah. Terkait dengan P5 untuk sementara ini kami punya 3 tema ya yang sudah kami jalankan. Yang pertama itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal ini topiknya yaitu adalah kelapaku dan isi kepalaku. Kelapaku dan isi kepalaku ini menarik sekali ya. Kelapaku dan isi kepalaku dan itu adalah topik daripada proyek P5 kami, di mana temanya adalah kearifan lokal. Kenapa kelapaku? Karena kelapa ini adalah merupakan komoditi utama ya, utama di tempat kami. Dan kami angkat itu sebagai proyek di sekolah kami. Artinya bahwa bagaimana dengan kelapa yang ada ini kita bisa mengolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai dari yang selama ini diolah oleh masyarakat. Karena selama ini kelapa yang merupakan komoditi utama di tempat kami itu berakhirnya ke kopra. Hanya dijadikan untuk kopra. Jadi ada inovasi-inovasi terbaru selain dari kopra ini ya Bu ya? Iya, jadi kami mencoba untuk melakukan terobosan dengan inovasi yang seperti Ibu katakan tadi. Inovasi terbaru kami itu kami membuat sesuatu yang
olahan kelapa itu yang lain daripada kopra. Dan kami melakukan produk kami itu adalah VCO ya, virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Di mana ini juga merupakan yang sebelumnya belum dilaksanakan ya belum dilaksanakan di tempat kami di tempatnya Ibu. Iya, baik. Jadi bagaimana dengan prosesnya itu, kebetulan di tempat kami ini beliau juga termasuk orang yang pernah menerima tentang pelatihan pembuatan minyak tersebut dengan secara tradisional ya, artinya tidak menggunakan alat-alat yang modern, tetapi beliau menggunakan alat yang seadanya. Kami panggil beliau ke sekolah. Itu dari masyarakat atau dari masyarakat? Wow, sangat luar biasa ya. Kami panggil beliau ke sekolah sebagai narasumber untuk mengajarkan kepada siswa kami bagaimana proses pembuatan daripada VCO tersebut. Ya, dan alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi kami bahwa alhamdulillah berhasil ya Bu. Sayang sekali saya tidak tahu bahwa ada podcast seperti ini. Kalau tidak pasti produknya saya bawa. Wow, luar biasa ya. Iya. Saya dihubungi lebih awal bahwa nanti ada podcast, mungkin saya. Tapi Ibu sebelumnya sudah ada mungkin ada gelar karya atau pameran terkait dengan produk yang sudah dibuat di lembaga Ibu nih. Iya. Jadi terkait dengan pameran itu belum ya, karena kami akan melakukan itu pada saat penerimaan laporan pendidikan. Oh, nanti pada saat penerimaan laporan pendidikan baru dipromosikan kepada orang tua. Atau mungkin diundang dari pihak mungkin dari pihak ketahanan pangan atau bagaimana Bu? Itu kan agar mereka bisa memberikan support kepada Ibu, bisa mungkin mendatangkan bahan baku ya. Seperti itu untuk di lembaga Ibu seperti. Ya Ibu, memang untuk saya dari gelar karya ya. Untuk gelar karya itu memang kami sudah rencanakan itu merupakan akhir daripada kegiatan proyek yang kami lakukan. Itu memang di semua sekolah penggerak seperti itu ya Bu ya. Gelar karya itu kenapa kami lakukan di bulan Januari ini? Karena memang kami bermaksud untuk melakukannya pada saat hari ulang tahun sekolah nanti. Oh, hari ulang tahun. Jadi sekalian kegiatannya di situ. Gelar karyanya sekalian dengan pentas seni yang akan kami tampilkan di hadapan Bapak Ibu dengan sekalian pameran-pameran. Jadi rencananya itu kapan Bu digelarkan? Insya Allah tanggal 15 Januari ini. Tanggal 15 Januari tahun depannya Bu ya, 2023. Hari ulang tahun sekolah. Baik sekali. Iya. Sebelumnya kita kembali pemirsa dengan Ibu Vin untuk closing statement ini Bu ya. Mungkin ada dari Ibu Tin menyampaikan kepada sahabat Ngopi Pahit, ngobrol paling inspiratif untuk terkait dengan program sekolah penggerak ini Bu di lembaga Ibu. Iya, pesan saya kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Indonesia, yang ada di Maluku, dan ada yang paling khusus di Maluku Tengah. Marilah kita sama-sama membangun komitmen untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, karena saya berasal dari Maluku Tengah. Bagaimana sekolah penggerak itu sangat penting program-programnya. Oleh sebab itu, marilah kita bekerja sama, kita berkolaborasi untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan menjadi agen-agen perubahan agar program ini bisa terlaksana dengan baik dan selalu sukses. Jadi seperti itu, mari kita semangat, salam sekolah penggerak. Baik, terima kasih Ibu Vin. Mungkin Ibu Siti silakan untuk closing statementnya kepada sahabat BGP Maluku. Terima kasih sebagai closing statement saya. Bapak Ibu hebat, dimanapun berada, mari kita sama-sama bekerja sama, kita berbagi, karena berbagi itu indah. Dengan berbagi kita tidak akan miskin, kita tidak akan bodoh, malah dengan berbagi itu kita akan semakin pintar dan kita akan semakin berkompetensi. Mari kita bekerja sama, karena tidak ada
Superman di dunia ini. Iya. Yang ada adalah super team. Ingat, Iya, yang baik. ada hanyalah super team. Jadi super team ini tempat kita berkolaborasi, berbagai segala praktik-praktik baik yang ada pada sekolah kita. Ingat bahwa bukan hanya sekolah penggerak yang bisa berkarya, Iya. tetapi teman-teman yang lain yang bukan sekolah penggerak pun bisa berkarya. Karena sekolah penggerak ini hanya adalah sebuah wadah atau sebuah nama ya sebenarnya, sebuah label, tetapi yang sesungguhnya itu adalah lembaga sekolah yang sama-sama kita pimpin, yang sama-sama kita bangun. Iya. Itu adalah lembaga tempat kita berinovasi, berkreasi, dan tentu saja memberikan dampak positif kepada Baik. kita, kepada guru-guru kita, dan terutama kepada peserta didik kita. Iya. Seperti itu. Dengan demikian, ayo terus bergerak dan berdampak. Salam Merdeka Belajar. Oke, baik, kita beri aplaus kepada Ibu Vin dan Ibu Siti, kepala sekolah yang sangat luar biasa. Baik sahabat BGP Maluku dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya bersama saya Fitri Rumair. Salam dan bahagia.